Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saripa dengan NIM 72114190034. Di sini seperti biasa kita akan belajar bareng mengenai sistem informasi manajemen dengan bab 10 implikasi etis dari teknologi informasi. Nah, yang pertama nih, cakupan perspektif versus cakupan deskriptif, yang terdiri dari moral, etika, hukum, undang-undang komputer di Amerika Serikat, paten peranti lunak, undang-undang paten peranti di Uni Eropa, dan undang-undang privasi pribadi di Republik Rakyat Cina. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah atau institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Etika berasal dari bahasa Yunani ethnos yang berarti karakter. Etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Sedangkan hukum adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Nah, undang-undang hukum di Amerika Serikat. Setelah undang-undang komputer Amerika Serikat mulai diterapkan, undang-undang ini berfokus pada berbagai hak dan batasan yang berkaitan dengan akses data, khususnya data kredit dan data yang dipegang oleh pemerintah. Privasi, kejahatan komputer, dan peranti lunak merupakan fokus utama. Privasi. Tidak lama setelah Undang-Undang Kebebasan Informasi diterapkan, pemerintah federal merencanakan elektronik tahun 1996. Namun, undang-undang ini hanya mencakup komunikasi suara. Undang-undang ini ditulis ulang tahun 1986 agar mencakup data digital, komunikasi video, dan surat elektronik. Kejahatan komputer. Pada tahun 1984, Kongres Amerika Serikat memperkuat undang-undang mengenai penggunaan komputer dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang secara khusus diterapkan pada kejahatan komputer. Yang pertama, Undang-Undang Keamanan Komputer Usaha Kecil dan Pendidikan. Yang kedua, Undang-Undang Akses Palsu dan Kejahatan serta Penipuan melalui komputer. Nah, sekarang apa sih alasan peranti lunak tidak dapat dipatenkan? Yaitu satu, algoritma matematika tidak dapat dipatenkan. Yang kedua, metode bisnis tidak dapat dipatenkan. Undang-undang paten peranti lunak di Uni Eropa. Pada awal 2002, sebagai jawaban atas State Street Decision yang telah mendorong bisnisnya pendaftaran paten peranti lunak di Amerika Serikat dan akhirnya mempengaruhi perusahaan di Eropa. Parlemen Uni Eropa (UE) mengusulkan agar standar paten peranti lunak yang lebih kuat dibandingkan standar di Amerika Serikat ditetapkan. Nah, sekarang Undang-Undang Privasi Pribadi di RRC, baik pemerintah dan warga negara Cina semakin sadar akan kebutuhan untuk menentukan privasi pribadi. Salah satu masalah adalah istilah privasi seringkali memiliki konotasi yang negatif karena diasosiasikan dengan seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer di dunia bisnis tidak diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi, dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis, tetapi etika tidak terdefinisi demikian tepat dan mungkin bahkan tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Wilayah etika komputer yang kompleks inilah yang saat ini sangat banyak diperhatikan. Kebutuhan akan budaya. Bagaimana budaya etika diterapkan? Yaitu mencakup beberapa komitmen. Yang pertama, komitmen terhadap pelanggan, komitmen terhadap pelayan, komitmen karyawan terhadap security pasifik, komitmen dari karyawan ke karyawan, komitmen terhadap masyarakat, dan komitmen terhadap pemegang saham. Dan selain itu harus juga terdapat kredo perusahaan, program etika, dan di situ juga ada audit etika. Dan yang ketiga, kode perusahaan yang disesuaikan. Meletakkan kredo program dan kode pada tempatnya. Kredo perusahaan memberikan dasar untuk pelaksanaan program etika perusahaan-perusahaan. Kode etik tersebut menggambarkan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan dilaksanakan oleh para karyawan perusahaan dalam berinteraksi antara satu dengan lain dan dengan elemen-elemen lingkungan. Dan yang kedua, merumuskan kebijakan yang menjaga agar teknologi tersebut digunakan di seluruh perusahaan secara etis.
Untuk menerapkan program etika ini adalah CEO. Seorang CEO harus satu, menyadari dampak penggunaan komputer terhadap masyarakat. Nah, alasan dibalik etika komputer. Etika komputer terdiri atas dua aktivitas utama, orang di perusahaan yang merupakan pilihan yang logis. CEO tidak menanggung tanggung jawab manajerial untuk penggunaan komputer secara etis sendirian. Nah, sekarang apa sih alasan pentingnya etika komputer? Menurut James H. Moore, ada 3 alasan utama minat masyarakat yang tinggi pada komputer. Yang pertama, kelenturan logika, merupakan kemampuan memprogram komputer untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Dan yang kedua, faktor transformasi, merupakan komputer dapat mengubah secara drastis cara kita melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, faktor tak kasat mata, semua proses internal komputer tersembunyi dari penglihatan. Selanjutnya yaitu hak sosial dan komputer. Hak sosial terdiri dari hak atas akses, hak atas kepemilikan, hak atas akurasi, dan hak atas privasi. Sedangkan hak atas komputer terdiri dari hak atas akses komputer, hak atas keahlian komputer, hak atas spesialis komputer, dan hak atas pengambilan keputusan komputer. Audit informasi. Pentingnya objektivitas. Hal unik yang ditawarkan oleh auditor internal adalah objektivitas. Mereka beroperasi secara independen terhadap unit-unit bisnis perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan individu atau kelompok lain di dalam perusahaan. Keterlibatan mereka satu-satunya adalah dengan Dewan Komisariat, CEO, dan CFO. Agar para auditor dapat menjaga objektivitas, mereka harus menyatakan bahwa mereka tidak menginginkan tanggung jawab operasional sistem yang mereka bantu kembangkan. Nah, di sini terdapat 3 jenis aktivitas audit. Yang pertama, audit finansial. Memverifikasi catatan-catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan auditor eksternal. Yang kedua, audit operasional. Tidak dilaksanakan untuk memverifikasi keakuratan catatan, melakukan untuk memvalidasi efektivitas produksi. Ketika para auditor internal melaksanakan audit operasional, mereka mencapai 3 fitur sistem dasar, yaitu kecukupan pengendalian, efisiensi, dan kepatuhan dengan kebijakan perusahaan. Dan yang ketiga, audit berkelanjutan. Ini sama dengan audit operasional, tetapi audit berkelanjutan berlangsung terus-menerus. Menerapkan kode etik dalam teknologi informasi. Kode etik ACM yang didirikan pada tahun 1947 adalah sebuah organisasi komputer profesional tertua di dunia. Bentuk kode etik ACM yang ada saat ini diadopsi pada tahun 1992 dan berisikan keharusan yang merupakan pernyataan tanggung jawab pribadi. Kode ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu keharusan moral umum, tanggung jawab profesional yang lebih umum, keharusan kepemimpinan organisasi, dan kepatuhan terhadap kode. Kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak. Kode ini mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan para ahli peranti lunak pada sistem dan terdiri ekspektasi di 8 hal penting. Yang pertama masyarakat, kedua klien dan atasan, ketiga produk, keempat penilaian, kelima manajemen, keenam profesi, ketujuh kolega, dan yang terakhir diri sendiri. Pembahasan yang terakhir yaitu pengaruh Sarbanes-Oxley. Tujuan dari Sarbanes-Oxley yang dikenal sebagai COX adalah untuk melindungi para investor dengan cara membuat eksekutif perusahaan bertanggung jawab secara pribadi atas informasi keuangan yang diberikan ke lingkungan perusahaan, khususnya pemegang saham dan komunitas keuangan. COX terdiri atas 10 pasal utama, 2 diantaranya secara langsung memenuhi unit pelayanan informasi perusahaan. Yang pertama, CEO dan CFO harus menandatangani laporan keuangan, dan yang kedua, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat disyaratkan untuk memiliki unit audit internal. Oke, cukup sekian pembahasan pada bab ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.